Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian pada malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia ini, yaitu surat Alam Nashrah, untuk mengulangi hafalan kita, memperbaiki bacaan yang mungkin belum pas, dan mempelajari beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha. Apa hukum tajwidnya di sini? Yang panjangnya alladhi. Pernah saya sampaikan di sini. Majjais munfasil. Majjais munfasil. Majjais munfasil itu ketika mat tabi'i ketemu dengan hamzah yang diistilahkan oleh para ulama dengan hamzah qata' pada awal kata berikutnya. Kalau kita lihat alladzi itu hukum asalnya mat tabi'i. Tapi karena berhubung kata yang sesudahnya anqadha itu diawali dengan hamzah qata', maka menjadi hukumnya berubah, bukan mat tabi'i lagi, tapi menjadi majjais munfasil. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Jaiz itu artinya boleh. Mat yang boleh. Boleh gimana Ustaz? Boleh dibaca panjang banget, boleh dibaca panjang biasa. Panjang biasa itu berapa? 2. Berarti kalau kita baca alladzi itu boleh dibaca 2, itu boleh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi itu boleh. Cuma dibaca berapa? 2, enggak apa-apa. Boleh juga dibaca panjang. Panjangnya itu 4 sampai 5.
Alladzi itu 4. Kalau 5 gimana? Alladzi ya. Jadi boleh 2, boleh 4 sampai 5. Makanya namanya jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Nanti kita akan ketemu sama yang namanya wajib, mad wajib muttasil. Nanti ada lagi. Kalau itu harus dibaca panjang. Kalau yang ini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 sampai 5. Kita ulangi ya. Dan kalau kita baca para pakar qiraah ya, para pakar ahli baca Al-Qur'an, itu mereka katakan kalau sudah mau baca 2 ya konsisten saja. 2 terus. Kalau mau baca 5 ya konsisten 5 terus. Maksudnya sekali baca, kalau kita mau baca 2, pakai yang 2 ya sudah 2 aja terus. Tapi kalau kita pengen yang 5 ya sudah 5 terus. Itu lebih baik, ya itu lebih afdal. Alladzi anqadha dhahrak. Monggo. Wa rafa'na laka dzikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pendengar radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan terakhir kita tafsir ayat yang keberapa? Ayat yang pertama. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas 2 ayat sekaligus, yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga. Karena temanya bersambung antara ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua dan ketiga dari surat Alam Nashrah berisikan tentang karunia lain yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang pertama Allah bercerita tentang karunia Allah, Alam Nashrah laka sadrak, di mana Allah telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad SAW. Itu karunia yang pertama. Karunia yang kedua Allah sebutkan dalam ayat ini, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah turunkan beban darimu wahai Muhammad. Alladzi wa wada'na anka wizrak, dan kami telah turunkan beban darimu wahai Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Punggungnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi karunia yang kedua, bahwa beban yang telah memberati pundak Nabi SAW itu diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggambarkan beban itu sangat berat, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata alladzi anqadha. Anqadha dalam bahasa Arab
itu adalah beban yang ketika ditaruh di pundak, pundaknya itu sampai bunyi. Bunyinya gimana? Kalau amben bunyinya kriat-kriat. Kalau pundak, keberatan muatan, bunyinya apa? Kretek-kretek gitu ya. Jadi saking beratnya itu sampai bunyi. Itu kata angqadha. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata angqadha. Dhahrak. Sampai membuat punggungmu itu berbunyi keberatan. Berarti kira-kira bebannya ini berat atau enggak? Berat banget. Panjenengan pernah ngangkat beban sampai bunyi? Ya? Kalau ngangkat pemean ya enggak lah. Ya. Sesuatu enggak tahu beban apa, padi yang terlalu berat atau apa. Nah sekarang di sini tidak secara tegas disebutkan beban itu apa. Apakah beban yang membuat punggung Nabi SAW sampai keberatan itu bebannya apa? Para ulama tafsir menjelaskan sekurang-kurang ada 2 makna dari beban yang dimaksud dalam ayat itu. Kita akan sebutkan secara global, nanti kita akan rinci insyaallah. Beban yang penafsiran yang pertama, kata sebagian ahli tafsir, maksud dari beban itu adalah dosa. Apa? Beban dosa. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa beban yang dimaksud di situ adalah beban tugas dakwah. Beban apa? Tugas dakwah. Malam hari ini kita akan kupas penafsiran yang pertama. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas penafsiran yang kedua. Apa tadi yang pertama? Dosa. Yang kedua? Beban tugas dakwah. Yang pertama, beban dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menurunkan beban dosa dari pundak Nabi. Maknanya gimana Ustaz? Maknanya bahwa seluruh dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah. Jadi menurunkan beban dari pundak artinya dosa Nabi sudah diampuni. Dosa yang kapan Ustaz? Dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Pengampunan Allah untuk dosa Nabi SAW, entah itu dosa yang telah lampau maupun yang akan datang, telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran secara tegas. Di dalam surat Al-Fath. Dalam surat Al-Fath, yaitu surat nomor 48. Ayat 1 sampai 2. Dalam surat Al-Fath ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepada engkau wahai Muhammad. Ini peristiwa sebagian ulama mengatakan peristiwa penaklukan kota Mekah. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ingin mengampuni dosamu wahai Muhammad, ma taqaddama, dosa yang sudah lampau, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Ini ayat dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Fath ayat 1 sampai 2 yang tegas mengatakan bahwa dosa Nabi SAW semuanya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu keistimewaan yang dimiliki khusus oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jaminan ampunan dosa. Kalau kita buru-buru, ya, buru-buru mendapatkan jaminan ampunan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW sikapnya ketika dosanya sudah diampuni. Kalau dosa sudah diampuni berarti kan jaminan masuk surga. Mesti. Ya. Jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Bahkan Nabi SAW nanti yang akan buka pintu surga pertama kali. Bagaimana sikap Nabi SAW ketika mendapatkan karunia ini? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau yang mulia, ibunda kaum mukminin. Ketika beliau berkata, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa atau sering bangun malam saking lamanya sampai kedua telapak kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri. Pernah ngalami? Pernah ngalami kaki bengkak? Pernah kaki bengkak. Manjat gunung. Ini kaki bengkak gara-gara karena akibat bangun malam terlalu lama. Ya wajar lamanya itu karena Nabi SAW itu suratannya seperti yang sering saya sampaikan. Dalam beberapa kesempatan beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. 1 rakaat itu. Masih ditambah dengan surat Ali Imran. Masih ditambah dengan surat An-Nisa. Sebanyak ini surat trio panjang ini. Surat yang panjang-panjang. Kalau kita kan trio kul kan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini enggak, ini surat 3 panjang-panjang. 1 rakaat. Dan rukuknya beliau seperti lama berdirinya. Iktidalnya seperti lama berdirinya. Sujudnya seperti lama berdirinya. Maka wajar kalau kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri melihat kaki Nabi SAW sampai seperti itu. Maka beliau berkata, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasul, untuk apa engkau lakukan ini semua? Padahal Allah sudah ampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Jadi untuk apa lagi wahai Rasul engkau lakukan ini semua padahal dosamu sudah diampuni? Alias Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Ngapain lagi beribadah selama itu? Ngapain lagi beribadah seberat itu? Maka Nabi SAW pun mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak suka? Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi SAW ketika mendapatkan karunia itu, beliau apakan? Beliau syukuri nikmat itu. Beliau syukuri nikmat tersebut. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan penafsiran yang pertama ini, yang dimaksud dengan beban itu apa? Dosa. Dosa Nabi SAW sudah diampuni semuanya. Dan di dalam ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, dijelaskan bahwasanya dosa-dosa itu telah membuat Nabi merasa terbebani pundaknya dengan beban yang sangat berat. Padahal dosa Nabi kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit lah, masa banyak? Ya. Nabi SAW dosanya sedikit, itu beliau merasa beban di pundaknya. Kalau Nabi SAW yang dosanya sedikit merasa keberatan dengan beban dosa itu, bagaimana dengan kita? Dosa kita sama Nabi banyak siapa? Itu pertanyaan yang gak butuh jawaban mikir, Ustaz. Langsung kita, banyak mana dosa kita sama Nabi? Langsung kita. Jelas, Ustaz. Jelas apa nih? Jelas banyak kita, Ustaz. Tapi pernah gak kita merasa keberatan dosa? Atau kita biasa-biasa saja? Enjoy. Kayak gak ada apa-apa.
Bahkan sampai ada mungkin sebagian mengatakan, kayak nyong mas orang mlebu surga lah. Itu kenapa Ustaz? Kok ada dosa kita ini lebih banyak daripada dosa Nabi. Tapi kenapa kita nggak merasa keberatan dosa itu? Kenapa kita biasa-biasa saja? Kalau kondisi kita seperti itu pertanda. Pertanda apa? Pertanda iman kita sangat lemah. Pertanda iman kita sangat lemah. Dan kelalaian yang menjangkiti kita sudah sangat akut. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia tidak merasa terganggu dengan dosa yang dia lakukan, itu pertanda hati dia sedang sakit parah. Atau bahkan sudah mati. Pernah sariawan? Pernah sariawan? Pernah. Rasanya sariawan gak enak kan ya? Gak enak. Bisa nyicipi gak kalau sariawan? Enggak. Makanan seenak apapun gak ada rasanya. Itulah ketika lidah sedang sakit. Gak bisa ngerasain. Gak bisa ngerasain sesuatu yang enak atau yang tidak enak. Yang pahit juga gak terasa. Yang manis juga gak terasa. Sedang sakit. Hati yang sakit gak bisa merasakan efek dari dosa, pahitnya dosa, atau manisnya ibadah. Makanya tidak jarang kita temukan orang mendengarkan nasihat sampai tersentuh, nangis, baca Quran, nangis, sedangkan kita melongo. Yo, nangis kenapa? Tidak kerasa. Karena apa? Karena sakit. Atau bahkan yang lebih parah, mungkin malah hatinya sudah mati. Dan sesuatu yang mati, dilukai bagaimanapun gak kerasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang penyair, Mali jurhin bimayyitin ilamu. Luka itu tidak akan terasa oleh tubuh yang sudah mati. Jadi panjenengan kalau diciwit itu kerasa sakit, berarti panjenengan masih hidup. Tapi kalau panjenengan sudah dicubit-cubit ini gak kerasa, ya sudah panjenengan udah mati berarti namanya. Wah itu berarti bahaya Ustaz. Iya bahaya. Terus hati itu mati kenapa Ustaz? Ya apalagi kalau bukan dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan bagaimana efek dari dosa atau ujian-ujian atau fitnah-fitnah. Dalam sabda beliau, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah-fitnah itu akan menempel di dalam hati seseorang sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Jadi kalau orang mau bikin tikar tenun itu kan satu-satu. Ya, satu. Fitnah juga seperti itu. Maksiat juga seperti itu. Dosa juga seperti itu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Setiap hati yang menerima fitnah tersebut, membiarkan fitnah itu, dosa itu masuk ke dalam hatinya, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan setiap hati yang menolak fitnah itu, menolak dosa itu, maka akan ditorehkan satu bintik putih di hatinya. Jadi kalau ada tawaran orang nawarin maksiat, ya, kalau misalnya jenengan tolak, maka hati jenengan akan cemerlang putih. Ya. Nonton yuk, nonton apa? Kayak lah film XXXX. Lah moh lah, kayak gue itu moh nyong. Satu bintik putih, titik putih di dalam hati jenengan. Kalau berani menolak perbuatan dosa. Tapi kalau apa ya, anyar apa ora gue? Dan yang wis tau nonton dan gue. Urung ge anyar. Oh ya sudah. Berangkat satu bintik hitam lagi. Nabi SAW melanjutkan, hatta tasira ala qalbaini.
Sampai kemudian hati manusia menjadi salah satu di antara dua macam hati. Jadi ketika fitnah-fitnah, dosa-dosa maksiat itu datang, ada yang nolak, ada yang tidak. Setelah adanya dosa-dosa yang ditawarkan itu, hati manusia akan berubah menjadi salah satu di antara dua tipe hati. Yang pertama kata Nabi SAW, ala abyadha mithlis safa, fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Akan menjadi tipe yang pertama, yaitu hati yang putih cemerlang seperti batu yang mulus. Dan tidak akan terpengaruh dengan fitnah atau dosa selama langit dan bumi masih ada. Ini orang yang punya prinsip tegas untuk menolak tawaran-tawaran maksiat. Ya. Orang kerja di kantor, ada yang datang, izin apa, wah ini nggak bisa mas, aturannya nggak boleh. Wah tolonglah pak, ini kan kita gini. Nggak bisa mas, ini aturannya sudah seperti itu. Saya takut kok ada KPK atau apa gitu. Alah mas jangan gitulah, seret. Amplopnya di bawah apa? Di bawah meja. Aduh mas, jangan nggak usah. Di mek ini kandel ya. Kok tebel ya? Yes, bisa diatur. Ini orang yang tidak tahan. Tapi kalau yang tahan enggak. Jenengan berani-beraninya menyuap saya, emang saya apa? Apa kurang banyak? Oh bukan kurang banyak, bukan. Saya enggak akan terima. Wah ini hatinya akan putih, bersih. Ini hati jenis yang pertama. Hati yang jenis kedua kata Nabi SAW, wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhian. Hati jenis yang kedua, tipe yang kedua adalah hati yang berubah menjadi hitam kelam. Seperti belanga yang tertelungkup. Wajan. Wajan sing wis setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kanggo. Hitam. Sudah hitam kebalik lagi. Ya. Kalkusi mujakhia, seperti belanga yang tertelungkup, hitam kelam, hitam legam. Hati yang seperti ini kata Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Hati yang tipe kedua ini tidak bisa mengetahui, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan mungkin kebalik, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini gara-gara barometer penilaiannya itu sudah nggak jelas. Karena hatinya sudah terlanjur hitam, nggak bisa bedakan mana baik, mana buruk. Yang ada kata Nabi SAW, illa ma ushriba min hawahu. Yang ada dalam dirinya, apa yang sesuai dengan nafsu saya, itulah yang saya ikuti. Mana yang menguntungkan buat saya, itulah yang saya jalankan. Menguntungkan secara duniawi. Mana yang menghasilkan uang terbanyak, itulah yang akan saya kerjakan. Gak peduli halal haram. Golek sing haram beangel, jatakan ngomong sing halal. Itu orang-orang yang seperti itu, mengikuti nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Muslim. Ustaz, emang orang yang beriman gak berbuat dosa, Ustaz? Berbuat dosa gak? Dosa. Orang yang tidak beriman berbuat dosa gak? Apa bedanya wong beriman sama tidak kalau gitu? Orang beriman berbuat dosa, orang tidak beriman berbuat dosa. Apa bedanya kalau kayak gitu? Apa bedanya? Apa? Bedanya salah satu perbedaan antara orang yang beriman dengan yang tidak adalah bagaimana dia memandang sebuah dosa.
Bagaimana orang yang beriman memandang dosa dan orang yang tidak beriman memandang dosa. Perbedaan cara pandang. Itu yang membedakan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih." Orang yang beriman, kata beliau, itu melihat dosa itu seperti gunung. Seperti gunung. Dan dia sedang duduk di bawahnya dalam keadaan khawatir gunungnya sewaktu-waktu longsor, ambruk, menjatuhi dia. Orang beriman itu menganggap dosa itu besar, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membahayakan. Itulah orang yang beriman. Melihat dosa sebagai sesuatu yang menyeramkan. Walaupun mungkin dosanya itu kecil. Ya. Karena yang dilihat itu bukan dosanya. Yang dilihat itu dia berdosa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu zat yang maha besar. Ya. Jadi dia itu bukan melihat kadar dosanya. Tapi melihat saya ini berbuat dosa sama siapa? Itulah sudut pandang, cara pandangnya orang yang beriman kepada dosa. Nah, orang yang tidak beriman bagaimana, Ustaz? Cara pandangnya terhadap dosa? Kata Nabi SAW, wa innal fajira. Orang yang jahat, orang yang banyak dosa, orang yang tidak beriman, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Orang yang tidak beriman itu memandang dosa seperti laler. Seperti lalat yang nemplok di mana? Di hidungnya. Faqala biha kadza qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfihi. Kemudian karena laler itu nemplok di tangannya, di hidungnya, maka orang tersebut mengibaskan tangannya untuk mengusir laler tadi, untuk mengusir lalat tadi. Jadi dosa itu di mata dia seperti lalat yang nemplok di mana? Di hidung. Cuma dikibaskan, selesai masalah. Lah korupsi sedidik ya ora apa-apa. Engko kan sebagian gue mangkat kaji. Nek wis mangkat kaji mbok dosane entong. Enak temen. Ya, enggak seperti itu. Ya. Dia pikir haji itu akan menghapuskan dosa, enggak. Dosa apa dulu? Ya. Dosa-dosa yang kaitannya dengan Bani Adam tidak akan gugur kecuali setelah dimaafkan oleh orang-orang yang dizalimi. Kalau korupsi milik harta orang se-Indonesia, ngono njaluk ngapura mengwong, jumlah Indonesia berapa? Berapa? 250 sekian atau 200 sekian juta. Ngono njaluk ngapura. Janji di ngapura. Ya. Tidak akan gugur kalau tidak dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Jadi itulah perbedaannya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Maka wajib bagi kita untuk selalu introspeksi, ngitung-ngitung dosaku wis pirah. Ya. Sejak kita balik, kita kan dihitung dosanya sejak balik. Sejak balik sampai sekarang dosa saya sudah berapa? Saya enggak sholat sudah berapa kali? Ya, saya menyakiti istri saya sudah berapa kali? Saya menyakiti orang tua saya sudah berapa kali? Saya tidak perhatian sama anak-anak saya sudah berapa tahun? Sudah berapa kali saya tidak mengingatkan suami saya yang enggak sholat? Sudah berapa kali saya menggunakan lisan saya untuk menggunjing tetangga dan teman saya? Sudah berapa kali saya ini gak ke masjid? Sudah berapa tahun? Sudah berapa kali saya memakan harta yang bukan milik saya? Itulah orang yang beriman. Ngitung.
Saya yakin di sini ada pedagang. Ada pedagang? Banyak. Pedagang rata-rata ya. Ya pedagang teladan maksudnya. Pedagang teladan itu rata-rata kalau malam itu nggak akan tidur kecuali setelah ngerekap. Setelah ngerekap. Ya, lihat buku catatan dagangnya. Hari ini masuk berapa? Keluar berapa? Keuntungan berapa? Itu pedagang yang serius. Pedagang yang serius itu sampai malam nggak akan tidur kalau rekap ini masuknya berapa, keluarnya berapa, untungnya berapa, modalnya tinggal berapa, besok kulakannya gimana. Saya tanya, dia lakukan itu semua untuk dapat keuntungan kan? Iya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi saya tanya, keuntungan yang dia miliki itu dia nikmati berapa tahun? Berapa tahun? 60 tahun? Mungkin semalam, ngesuknya mati. Mungkin kan? Yo jangan begitu tuh. Nanti saya jadi gak semangat dagangnya. Enggak. Maksudnya kita itu akan ngelihat kita ini jungkir balik sampai tidur tengah malam itu kan untuk menikmati sesuatu yang gak lama kan? 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu meninggal, ditinggal semuanya kan? Apa ada ceritanya orang punya harta banyak gitu, gelang sampai renteng-renteng kalau dipakai itu. Apa kira-kira ketika meninggal ada yang dipakai ke kuburan? Ada nggak? Kira-kira anaknya kalau ngelihat ibunya bawa gelang ke kuburan gimana? Eman-eman, melas mengsapa? Menggelange. Eman-eman temen gelang di kuburan, gonyong baik, tak akan dibawa. Ya. Itulah para pedagang dunia. Nah sekarang anehnya orang yang berdagang ukhrawi, berdagang akhirat, ya, itu kok ya enggak sesemangat ketika berdagang dalam hal duniawi. Ustaz, memang ada Ustaz nanti di surga atau perdagangan di dunia untuk mencari surga? Oh ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kata para sahabat, kalau kita dengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telinga lebar-lebar. Anda sedang dipanggil sama Allah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan tentang sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Allah ngajari kita dagang. Dagang apa itu kita, Ustaz? Saya pengen dagang sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan modalnya apa, kemudian pekerjaannya kayak apa, untungnya apa, Allah jelaskan semua. Maukah kalian kutunjukkan tentang perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Modalnya apa, pekerjaannya apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup hanya beriman. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Ada yang berjuang dengan jiwanya, dengan fisiknya, dengan kekuatannya. Ada yang berjuang dengan hartanya. Yang punya harta dia berjuang dengan hartanya untuk membela agama Allah. Setiap ada proyek kebaikan ukhrawi, dia ikut di situ. Ada masjid, ada pesantren, ada panti asuhan. Ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin. Dimanapun ada peluang, dia berjuang, dia berdagang. Karena dia mengharapkan keuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti keuntungannya kita jelaskan. Yang gak punya duit, Ustaz,
dengan tenaga. Mana ada kerja bakti bangun masjid, mana ada kerja bakti bangun pesantren, mana ada orang yang membutuhkan tenaga kita, siap. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwanikum wa anfusikum. Kalian berjuang di jalan Allah dengan harta dan fisik kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian andaikan kalian tahu dibandingkan ngelembur malam-malam. Ya. Boleh ngelembur tapi ada yang lebih baik lagi. Apa keuntungannya? Allah sebutkan yaghfir lakum dzunubakum. Keuntungan yang pertama, dosa kalian akan diampuni sama Allah. Ya, dosa yang membebani itu akan diampuni sama Allah. Ketika kita mau berdagang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan kalian akan tinggal. Keuntungan yang kedua, setelah Allah menyebutkan ampunan, yang kedua kalian akan dimasukkan ke surga. Di dalamnya kalian akan menikmati rumah-rumah tinggal, istana-istana yang istimewa. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Emang rumahnya kayak apa Ustaz? Semuanya terbuat dari emas. Nabi SAW menceritakan bahwa di surga itu jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Surga itu terbuat dari emas atau perak dan seluruh isinya terbuat dari emas. Itulah janji yang Allah, keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Akan kita nikmati kapan? Setelah mati, seterusnya kita akan nikmati. Kata sebagian ulama, andaikan mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, kita sujud terus, sujud beribadah kepada Allah terus, nggak berhenti. Sebenarnya itu belum cukup untuk beli surga. Andaikan sejak balik sampai kita meninggal dunia, kita sujud terus. Sujud beribadah terus kepada Allah, itu belum cukup sebenarnya untuk beli surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Allah itu terlalu sangat istimewa. Ya terus kita masuk surga gimana Ustaz? Dengan rahmat dari Allah. Dengan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadkhulu ahadum minkumul jannati bi'amalih. Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian wahai Rasul. Beliau mengatakan aku pun demikian. Melainkan andaikan Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Ustaz, kalau kita misalnya masuk surga bukan karena amalan, ngapain kita beramal? Ini pertanyaan sebagian orang. Ngapain kita beramal? Jawabannya mudah saja. Panjenengan punya karyawan, 100 karyawan. Akhir tahun jenengan mau ngasih bonus, mau ngasih penghargaan. Siapa yang akan dikasih? Yang rajin atau yang malas? Yang rajin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayang, berbelas kasihan kepada kita karena kita sudah berusaha maksimal. Walaupun di sana sini masih banyak apa? Kekurangan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Untuk tanya jawab sementara diliburkan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya.